Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke mata kuliah Machine Learning. Oke, untuk pertama, karena ini masih pengenalan, masih hari pertama, maka kita melakukan materi yaitu pengenalan Machine Learning terlebih dahulu. Oke, di sini perkenalkan nama Ibu Nurul Ramadhani Amkom selaku dosen pengempu untuk mata kuliah Machine Learning untuk kelas transfer tahun 2025. Oke, machine learning adalah cabang kecerdasan buatan atau AI ya, yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data tanpa diprogram ya, sehingga dapat mengidentifikasi pola, membuat prediksi dan meningkatkan kinerja seiring dengan berjalannya waktu. Ya, machine learning digunakan untuk berbagai aplikasi seperti rekomendasi produk, deteksi penipuan, dan pengenalan wajah. Paling simpelnya itu machine learning digunakan di mana? Di YouTube. Contoh nih, kalian menonton sebuah video di YouTube, ya. Setelah kalian selesai menonton video, YouTube akan memberikan rekomendasi tontonan baru, ya, di mana rekomendasi itu adalah machine learning yang mempelajari pola kalian dalam menonton sebuah tayangan di YouTube. Jadi yang ditawarkan oleh YouTube adalah tontonan sejenis atau yang mirip dengan apa yang sering kalian tonton. Contohnya seperti itu. Oke, seperti bilang tadi, machine learning itu adalah cabang ilmu dari kecerdasan buatan. Bisa dilihat di gambar di sini ya. Jadi AI itu adalah induk dari segala induk cabang ilmu gitu ya. Dan ada banyak cabang untuk AI itu sendiri. Dan yang kita pelajari di sini adalah machine learning. Oke, di dalam machine learning itu juga ada lagi cabangnya. Ya, di sini ada 3 cabang: deep learning, supervised learning, dan unsupervised learning. Nanti kita akan membedakan yang supervised learning dan unsupervised learning. Untuk deep learning itu biasanya ada mata kuliah tersendiri lagi gitu ya. Oke, kita masuk ke berikutnya. Oke, perbedaan ya komputer dengan manusia dalam pembelajaran machine learning ya. Kalau manusia gitu ya, kita contohkan machine learning ini kalau di manusia gitu ya, manusia tuh belajar dari pengalaman hidupnya. Makanya orang yang lebih tua itu merasa dia sudah banyak makan asam garam kehidupan, sehingga sudah banyak pengalaman dalam hidup, sehingga bisa menghasilkan menghasilkan keputusan yang menurut mereka tepat untuk dilakukan. Oke, kalau di komputer seperti apa? Kalau di komputer dia belajar dari data yang masuk terus-menerus ke dalam database-nya. Ya, sehingga data yang sudah masuk itu diolah oleh si machine learning, sehingga si machine learning ini bisa memberikan keputusan seperti yang bilang tadi di YouTube tadi, gitu ya. Oke, berikutnya. Ya, tadi yang salah satu cabang dari machine learning, supervised learning dan unsupervised learning. Tapi algoritma pembelajaran dalam machine learning itu sebenarnya terbagi atas 4. Tapi yang nanti kita pelajarin adalah cuma 2. Tapi entah cukup waktu atau tidak gitu ya. Mungkin salah satu yang akan kita pelajari gitu ya secara pakai logika programnya gitu ya. Atau mungkin kalau memang ada waktu kita bisa pelajari keduanya. Oke, apa sih yang membedakan supervised learning dan unsupervised learning? Oke, di sini supervised learning itu apa sih? Oke, di sini dijelaskan supervised learning merupakan teknik belajar model di mana model akan diberi data di mana setiap data tersebut memiliki label atau kelas atau target. Ini label. Oke. Contoh di sini ada data penjualan. Ya, penjualan produk buah-buahan nih contohnya nih. Oke, jenis produknya, jenis buahnya ada apel, jeruk, dan pisang. Di mana apel memiliki kriteria harga yaitu 10.000 dan jenis penjualannya atau jumlah penjualannya mungkin 10 buah gitu ya. Oke. Sedangkan jeruk harganya 7.500, yang terjual 15, pisang harganya 5.000, yang terjual 8. Dari 3 jenis ini dapatlah hasil kategori. Ini bisa disebut kategori gitu ya, kelas. Dikelaskan atau ditargetkan dari ketiga ini ya. Di sini dia bahasanya adalah terjualnya yang paling laku yang mana. Oke, berarti dilihat dari mana? Jumlah penjualan yang paling banyak.
ya. Jadi yang paling banyak maka di sini yang laku atau ya laku terjual ya. Jika yang sedikit maka hasilnya tidak. Ya, jadi ada kelasnya, ada hasil akhir dari data ini. Itu yang namanya supervised learning. Jadi dia belajar dengan data model yang ada hasil akhirnya, target hasil akhirnya itu ada. Oke, berbeda dengan unsupervised learning, di mana unsupervised learning ini merupakan teknik belajar model, di mana model diberikan data yang tidak memiliki label. Jadi kebalikan dari supervised learning, ya, di mana tugas model adalah untuk mencari pola atau tren dari data yang diberikan, ya. Jadi di sini, ya, dia tidak ada nih labelnya. Sedikit sama dengan data yang tadi ya, bedanya hanya harganya dan jumlah datanya. Tapi di sini tidak ada label yang mau kita cari nih. Ya, jadi di sini kita mau mencari apa? Polanya sendiri. Ya, apakah hasilnya kita bisa buat sendiri? Kalau tadi kan sudah jelas tuh, iya atau tidak hasilnya. Kita bisa bebas mau buat ini. Ya, unsupervised learning. Jadi tadi kalau yang tadi supervised learning, kalau di data miningnya kalian sudah belajar data mining gitu ya. Di data mining supervised learning ini salah satu metodenya itu ada klasifikasi, ya, teknik klasifikasi. Teknik klasifikasi itu adalah teknik untuk mengklasifikasikan data, ya, seperti ini, diklasifikasikan datanya. Oke, klasifikasi itu metode yang salah satu metodenya itu adalah decision tree, Naive Bayes dan KNN. Itu semua menggunakan label. Ya, selain itu apa lagi? Selain klasifikasi, selain itu ada juga prediksi. Ya, salah satu metode prediksi itu adalah regression. Ya. Jadi ada hasilnya. Jadi variabel X, variabel Y, yang menjadi hasil adalah variabel Y dan seterusnya. Oke, sedangkan untuk unsupervised learning ini tidak ada hasil akhirnya atau tidak ada labelnya atau tidak ada targetnya. Contoh metodenya atau teknik data miningnya itu adalah klasterisasi. Kok klasifikasi? Klasifikasi tadi supervised learning. Ini klasterisasi, mengklaster polanya nantinya. Ya, contoh metodenya adalah yang paling sering digunakan adalah K-means. K-nya itu apa? Cluster, gitu ya. K-means, clustering means. Means itu apa? Mencari rata-rata, seperti matematika lah intinya. Oke. Kita masuk sekarang apa perbedaan keduanya. Kalau secara garis besar kan tadi perbedaannya kalau supervised learning ada labelnya, kalau unsupervised learning tidak ada label. Seperti yang tadi ya, yang pertama nih label dengan data itu yang pertama ada label kalau supervised learning, sedangkan unsupervised learning tidak memiliki label. Gitu ya. Sehingga dia harus mencari sendiri atau menentukan dulu berdasarkan data-datanya yang ada, baru dia buat polanya, baru menghasilkan hasil akhirnya gitu ya. Oke, berikutnya nih ada dari tujuan prediksi. Kalau tujuan prediksi atau klasifikasi yang jelas kalau di supervised learning, karena dia sudah punya hasil akhirnya apa gitu ya. Sedangkan kalau unsupervised learning, kalau tujuan prediksinya tidak ada tujuan prediksi yang spesifik, ya, lebih tentang eksplorasi dan pemahaman data. Karena kita disuruh memahami datanya dulu, kita mau buat datanya itu seperti apa, kita mau clustering seperti apa gitu ya, kita yang mengaturnya. Jadi tidak ada tujuan prediksi yang lebih spesifik karena kita yang membuatnya. Kalau di sini kan udah jelas prediksi akhirnya apa, ya. Oke, untuk bantuan eksternal, kalau di supervised learning memerlukan bantuan eksternal dalam memberikan label atau kelas pada data. Ya. Jadi di sini kita butuh bantuan. Contohnya datanya sudah ada nih. Kita butuh bantuan siapa? Yang punya data, manajernya atau apa? Ini termasuk dalam kategori apa dan lain sebagainya. Karena kita tidak mengetahui hal itu. Sedangkan kalau di unsupervised learning, kita mengidentifikasi pola ataupun data tersebut gitu ya, tanpa ada bantuan siapapun. Jadi kita sendiri yang menganalisis data tersebut. Oke, untuk contohnya tadi nih yang sudah Ibu sebutkan, salah satunya nih tadi ya, dan lain-lain lagi, ini masih banyak lagi ya. Di sini ada juga contoh-contohnya. Oke, untuk contoh prediksi ya, kalau di supervised learning, klasifikasi tadi yang seperti Ibu bilang, salah satu metodenya adalah di sini ada Naive Bayes nih.
ya. Oke. Sedangkan yang regresi tadi salah satunya Ibu bilang tadi apa? Regression gitu ya, metode regression. Tapi di sini selain itu apalagi Bu? Random variance itu termasuk dalam regression. Support vector function juga termasuk regression. Oke, clustering. Ya ini semua salah satu metode clustering nih. Ya tujuannya untuk mengelompokkan data yang ada gitu ya. Oke, sudah selesai kita di perbedaannya. Sekarang kita masuk ke topik berikutnya. Oke. Seperti biasa ya, harus ada kelebihan dan kekurangan dari setiap subjek ya. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Untuk supervised learning, kelebihannya apa sih dibandingkan unsupervised learning gitu ya. Oke, yang pertama bisa dibaca di sini hasil prediksi yang akurat karena adanya label yang sudah ditentukan. Jadi hasilnya lebih akurat nih katanya. Yang kedua, tujuan prediksinya yang jelas dan terdefinisi. Ya, kita lihat lagi kalau bedanya kelebihan dari unsupervised learning. Kalau tadi di sini hasil prediksinya akurat nih katanya ya, karena sudah punya label. Kalau unsupervised learning karena dia nggak punya label, gimana sih kelebihannya gitu ya? Dapat mengungkapkan pola-pola terstruktur yang tersembunyi dalam data tanpa adanya kelas ataupun label yang sudah ditentukan. Jadi seperti yang tadi dibilang, datanya itu kita sendiri yang atur mau hasilnya apa. Jadi kita bisa menentukan pola-pola, mengungkapkan atau mendapatkan pola-pola yang menurut kita ini bisa nih, ini bagus nih, ini dan lain sebagainya gitu ya. Oke, yang terakhir dapat digunakan untuk eksplorasi data dan penemuan wawasan baru. Ya, jadi banyak data gitu ya, bisa kita gunakan data tersebut untuk apa? Supaya ada wawasan baru di dalamnya. Ya, data mining tujuannya, knowledge ya. Oke. Jadi sebenarnya materi kuliah kita ini Bu berhubungan dengan data mining, sangat berhubungan. Ini adalah lanjutan dari mata kuliah data mining. Sebenarnya lanjutan dari data mining itu ini urutannya sebenarnya data warehouse dulu. Data warehouse itu nanti di semester genap kita pelajari. Itu data warehouse itu apa? Tentang datanya, kumpulan datanya. Data mining itu pengolahan datanya gitu ya, secara perhitungan dan lain sebagainya. Sedangkan machine learning itu pengolahan programnya, ya programnya gitu. Bedanya di situ. Jadi itu satu kesatuan. Oke, sekarang kita bahas kekurangannya dari supervised learning. Kekurangan dari supervised learning yang pertama, memerlukan label atau kelas yang sudah ditentukan untuk setiap contoh data. Jadi akan sulit ya untuk diperoleh. Ya, jadi kalau datanya kita dapat datanya kita dapat yang nggak ada labelnya, dan kita butuh eksternal tadi, dan kalau eksternalnya mau membantu ya dengan ikhlas dan lain sebagainya mungkin itu enak. Tapi kalau mungkin dia membantunya ada embel-embelnya, itu yang dibilang kalimatnya tadi adalah sulit dan mahal untuk diperoleh itu tadi, itu ya. Oke, yang berikutnya adalah pelatihan tidak dapat menangani data baru yang tidak memiliki label atau kelas. Ya, jadi kalau datanya tidak ada labelnya, berarti dia harus masuknya bukan ke pelatihan, bukan ke data latih, tapi data uji, karena belum ada labelnya. Bahkan data uji pun kita harus menyesuaikan dari data pelatihan yang ada. Kalau di machine learningnya, tapi kalau di data mining itu data uji bisa kita ambil, kita bisa tahu berdasarkan dari data latih. Ibu nggak tahu kalian sudah belajar data mining menggunakan metode apa di data mining kemarin. Dari berbagai macam metode yang ada, nanti Ibu akan tanyakan di grup gitu ya, sudah belajar metode apa waktu mata kuliah data mining. Oke, untuk unsupervised learning kekurangannya adalah tidak ada tujuan prediksi yang spesifik, sehingga interpretasi hasil mungkin menjadi lebih sulit. Karena kita di situ harus benar-benar kita yang menentukannya, gitu ya. Jadi kalau kita nggak paham, itu yang menjadikan dia sulit, ya. Oke, rentan terhadap kelemahan seperti kekurangannya dalam menangani data yang sangat kompleks atau berantakan, ya. Banyak ya data-data missing ya, data-data yang tidak akurat. Contohnya yang kemarin aja kita waktu ibu pengumpulan data ya, banyak tuh kan kalian yang ngosong-ngosongan data gitu ya. Itu kalau diapain tuh, di klasifikasi tuh sulit tuh nanti, karena apa, banyak data yang miss, berantakan, kosong gitu ya.
Itu contohnya. Oke, ini salah satu yang tadi yang Ibu bilang tadi, algoritmanya apa saja, ada klasifikasi, ini salah satu metode supervised learning ya. Regression juga supervised learning gitu ya. Association itu tersendiri, pengelompokan clustering itu adalah dia unsupervised learning. Oke, kita bahas satu persatu. Apa sih klasifikasi? Ya, klasifikasi digunakan untuk melakukan klasifikasi suatu data termasuk dalam suatu kategori tertentu. Tanya. Jadi kategori-kategori tertentu seperti tadi, pisang masuk kategori mana, barangnya laku atau tidak laku dan lain sebagainya. Itu klasifikasi. Oke, untuk regresi atau regression digunakan untuk melakukan proyeksi nilai berdasarkan pola data yang sudah ada. Di sini kalau regresi ini memprediksi hasilnya. Gitu ya. Contoh, memprediksi apa? Memprediksi hasil penjualan. Atau memprediksi apa? Memprediksi jumlah mahasiswa dan lain sebagainya. Itu bisa pakai metode ini. Oke, asosiasi digunakan untuk melihat keterkaitan dan hubungan antar data. Ini contohnya yang paling sering digunakan di mana? Di supermarket. Ya, contoh nih. Seseorang membeli produknya A, B, C, D, E, F, G, dan I, J, K, L, M, N. Banyak gitu kan. Pelanggan yang kedua beli lagi yang lain, pelanggan ketiga beli yang lain. Sehingga apa? Dia mempelajari pola pembelian. Ya. Pelanggan 1 sampai pelanggan ke 20 saja lah kita contohkan. Yang mana dari 20 pelanggan ini yang memiliki kesamaan dalam pola pembeliannya. Contoh, pada saat si pelanggan beli gula, dia pasti juga beli minyak goreng. Dia juga pasti beli garam. Dia juga mungkin beli susu dan lain sebagainya gitu ya. Itu dicari pola pembeliannya, kesamaan polanya, sehingga nanti mendapatkanlah hasil keterkaitannya ya. Tujuannya untuk kemana? Bisa tujuannya untuk bundling produk gitu ya. Kalian kan sering tuh lihat di Indomaret lah, Indomaret tuh paling sering tuh. Bahkan sekarang Irian juga seperti itu, ada produk-produk bundling dijadikan satu parcel gitu ya. Produk ini digabungin jadi harga sekian gitu ya. Jadi kalau orang yang sering beli itu memang sepaket itu memang biasanya mereka beli, pasti mereka akan lebih tertarik membeli paket bundling tersebut. Tujuan yang lain apa? Untuk apa? Untuk penataan produk ya, supaya apa? Pada saat orang membeli produk, mereka tidak lagi jalannya terlalu jauh untuk mencari produk berikutnya. Jadi misal dia mau beli gula, mau beli minyak lagi, jadi produknya itu dekat antara gula dan minyak, jadi tidak terlalu jauh. Sehingga apa? Pada saat dia beli minyak, dia beli gula dan seterusnya gitu ya. Biasanya asosiasi ini juga digunakan untuk perpustakaan, penyusunan buku gitu ya. Oke, yang terakhir adalah pengelompokan atau clustering. Digunakan untuk melihat pola pengelompokan data berdasarkan ciri-cirinya yang mirip nih. Contohnya kalian mahasiswa, ciri-ciri yang mirip itu apa? Yang pertama diciri-cirikan adalah kalau sekarang itu berdasarkan nilainya mungkin. Jadi dikelompokkan berdasarkan nilai dari tertinggi sampai yang paling rendah mungkin dan lain sebagainya gitu ya. Oke, ini adalah salah satu 4 dari algoritma machine learning. Oke, selain itu ada lagi nih. Tapi ini yang deep learning, masuknya ke deep learning ya. Yang pertama, pengurangan dimensi atau dimensionality reduction digunakan untuk mengurangi jumlah dimensi yang kompleks menjadi sederhana agar dapat memudahkan dilihat secara visual. Server digunakan untuk perhitungan yang lebih sederhana. Ini masuknya ke deep learning gitu ya. Yang berikutnya adalah reinforced dan deep learning digunakan untuk membuat sistem berpikir dan memiliki kecerdasan seperti manusia. Misalnya bisa membedakan gambar, computer vision nih. Bisa membedakan kalimat dan kata itu NLP, dan kecerdasan buatan lainnya seperti chatbot ya. Yang tadi nih mana tuh ya, kita cek dulu. Nah, ini tadi NLP, vision ya dan lain sebagainya. Yang tadi deep learning itu masuknya di sini. Jadi pembahasan AI. Oke, berikutnya berikutnya algoritma machine learning. Tadi kan terbagi 4 ya.
supervised learning, unsupervised learning, reinforced learning, sama deep learning gitu ya. Oke, tapi yang akan dibahas di sini lebih ke supervised learning dan unsupervised learning. Untuk dua kategori ini dia lebih ke mata kuliah deep learning. Ya, oke. Tapi mungkin yang akan ibu bahas di sini adalah hanya supervised learning ya, karena belum mungkin sempat ke unsupervised learning, mungkin hanya supervised learning, yaitu di klasifikasi dan regression. Ya itu aja udah banyak tuh ya, ada dua metode atau dua algoritma ya. Klasifikasi mungkin kita akan belajar yang decision tree, untuk regression kita akan belajar yang linear. Mungkin lain kesempatan kita akan belajar unsupervised learning yang clustering, yang K-means ya. Ini adalah contoh kalau kalian mungkin mau mengajukan skripsi ya, menggunakan tema data mining. Jadi mendekati machine learning bisa menggunakan banyak metode-metode di sini, gitu ya. Walaupun sekarang kan sudah banyak tuh ya, AI yang bertebaran ya, ChatGPT dan lain sebagainya. Kalian bisa pelajari sendiri gitu ya, metode-metode lainnya. Bahkan kalau kalian cari tuh di ChatGPT gitu ya, buatkan program metode ini dengan kategorinya ini, dia akan memberikan hasil. Walaupun mungkin hasilnya pada saat kalian compare ke program ada sedikit miss, makanya kalian perlu juga belajar gitu ya. Jadi ada banyak metode-metode di sini yang mungkin kalian bisa jadi masukan untuk kalian dalam proses nanti penyusunan skripsi, karena kan sebentar lagi kalian skripsi nih ya, di genap nanti kalian sudah skripsi. Jadi metode-metode ini bisa kalian pakai untuk skripsi. Oke, sudah selesai untuk materi pertama kita, pengenalan kita, sebelum kita masuk ke praktek sederhana untuk machine learning-nya. Oke, untuk praktek itu bisa menggunakan Google saja, kita nggak ada tambahan program lain gitu ya, karena kita menggunakan aplikasi yang sudah ada di Google gitu ya. Jadi tidak perlu lagi kita menggunakan mendownload aplikasi dan lain sebagainya. Makanya mata kuliah ini bisa kita daringkan. Oke, bisa dibuka Google-nya masing-masing, bisa dari handphone, bisa dari tapi ibu belum pernah coba sih pakai handphone. Tapi coba pakai laptop atau pakai handphone, kalau mau coba-coba silahkan. Oke, ibu buka dulu Google-nya. Oke, di Google sini yang dibuka, yang harus dipastikan adalah kalian Google-nya connect ke email. Ya, akunnya connect nih. Ya, sudah akunnya connect, baru kalian bisa masukkan linknya. Linknya yang bisa kalian cari adalah Google Colab. Ya, buat aja gitu Google Colab, ya akan cari sendiri gitu ya. Yang mana Bu? Banyak Bu Google Colab-nya Bu gitu ya. Oke, sebenarnya ya bisa masuk ke Google Notebook, ke Google nih dan lain sebagainya, bisa mana aja. Ini aja kita buat welcome to Colab, kita klik aja di sini dulu. Nanti dia otomatis akan mengarahkan kita kemana gitu ya. Oke, di sini dia muncul nih ya, welcome to Colab, open notebook katanya. Oke, di sini kita masuk ke Google Drive dari email kita masing-masing ya, nih Google Drive. Jadi kalian bisa buat ya, ini sudah banyak yang ibu kerjain di Google Drive ini ya. Jadi bisa langsung new notebook kalau belum punya sama sekali materinya. Tapi nanti kalau misal nih hari ini kita kerjakan, minggu depan kalian lanjut lagi, atau besok ya, kok minggu depan, besok hari Sabtu kita lanjut lagi, kalian bisa langsung buka yang sudah kalian kerjakan di sini. Oke, untuk ekstensinya dia ini IPYNB ya, itu ekstensinya. Oke, kita klik aja new notebook. Oke, untuk masuk ke
aplikasi dari si Google, kok aplikasi ya, bawaan lah ibaratnya. Oke, agak tunggu sebentar. Oke, nah ini bisa kalian ganti ya. Ini apa Bu? Ini nama filenya. Jadi bisa belajar 1, atau belajar machine learning 1, terserah ya mau namanya apa. Yang di belakangnya, yang titiknya ini jangan dihapus karena ini adalah ekstensinya gitu ya. Oke, enterkan saja, sudah otomatis dia tersimpan di Google Drive kalian masing-masing. Oke, di sini seperti aplikasi-aplikasi pada umumnya, ada file, nanti bisa kalian cek sendiri ya, bisa membuka, bisa ya buka open new baru, bisa membuat note baru, bisa membuka yang sudah kalian simpan, upload dan lain sebagainya, bisa di rename dan lain sebagainya ya. Jadi banyak menu-menu yang bisa kalian pakai di sini ya, dan lain sebagainya. Oke, untuk kode dia sebenarnya ini kan satu bar ini adalah satu kode, tapi bisa satu new notebook ini kalian bisa berbagai kode di sini yang walaupun kodenya tidak berhubungan itu bisa ya, tidak ada hubungannya ya, tapi tetap bisa jalan gitu ya. Jadi ini seperti kalau di Excel sheet 1, sheet 2 ya, kita contoh ya buat kode baru. Nah, sheet 1, sheet 2, sheet 3 dan seterusnya. Kalau mau hapus tinggal apa? Ini hapus aja di sini. Ya, tinggal dihapus di sini, hapus. Jadi simple. Oke? Nanti kalau mau menjalankannya tinggal di sini ada tanda panah nih. Tinggal coba dijalankan. Gitu ya. Oke, yang pertama kali supaya paling gampang aja. Jadi perintah untuk menampilkan hasil ya, dia print. Ya, print buka kurung kutip 2, sudah otomatis kutip 2 belakang tutup kurungnya sudah muncul. Ya, apapun bisa kalian ketik di sini. Coba contoh ya. Selamat datang di mata kuliah machine learning. Ya, coba kita jalankan. Ini berhubungan dengan ini ya, internetnya ya. Kalau internetnya kencang pasti cepat jalankannya. Nih langsung muncul di bawahnya, selamat datang di mata kuliah machine learning. Jadi nggak pakai titik koma Bu di belakangnya. Titik koma kalau di kalau dia hanya satu baris tidak perlu pun bisa gitu ya. Jadi mau pakai titik koma boleh, mau tidak pakai titik koma boleh. Jadi tidak ada hubungannya dengan hasil akhirnya, tetap hasilnya seperti ini. Ya, oke, kita contohkan lagi print yang kita masih di sini aja ya, print. Nah, perkenalkan, namaku, ya bisa buat nama masing-masing ya. Ya, coba kita jalankan lagi. Jadi dia mereset nih, nah, dan seterusnya. Ya, ini program paling sederhana yang bisa kalian buat. Ya. Oke, jadi contoh nih. Matematika. Ya, kalian mau buat A sama dengan 5, B sama dengan 7. Jadi kalian mau buat C coba tuh langsung otomatis gitu ya. Jadi sesimpel itu saja ya, sangat-sangat simpel untuk hasilnya. Jadi dia tidak akan mengulangi hasil-hasil yang sudah kita buat, dia hanya langsung membuat. Jadi ini nggak ada hubungannya ya, tapi tetap bisa jalan ya. Bu, kalau nggak ada titik komanya di ujung bisa nggak sih Bu? Oke, kita coba ya. Kalau tidak bisa berarti wajib pakai titik koma. Nanti kelihatan kalau dia ada yang salah, dia otomatis ada yang ada errornya. Oke, tidak masalah, ternyata tidak pakai titik koma juga tetap bisa. Kalau mau pakai titik koma
Contoh nih, titik koma tuh ditujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk supaya bisa satu baris nih. Contoh, kita buat titik koma. Ya, setelah itu kita gabung nih A dan B nilainya. Seperti ini. Itu bisa. Jadi titik koma ini untuk supaya dia tetap satu baris, ya, supaya tidak barnya terlalu banyak ke bawah. Jadi banyak kalau kalian cari tuh coding lah ya, kode-kode untuk Python tuh banyak sekali yang bertaburan ya di luaran sana gitu ya, sederhananya. Tapi bukan ini yang mau kita buat gitu kan. Kita mau buat yang mana, Bu? Oke, Bu tengok dulu materi kita nih, mana foldernya. Oke, materinya di sini. Nih coding, kita contohkan yang mana nih? Yang PDF aja ya. Nih, ini yang mau kita buat codingnya, bukan coding sesederhana itu, gitu ya. Oke, nanti akan ibu share codingnya, gitu ya. Ini metode decision tree. Oke, sebelumnya ini akan di-share begini. Ini kan sudah dijelasin nih, folder yang sama gitu ya, foldernya biasa aja tadi ya. Penyimpanannya IP ini yang tadi yang sudah ibu jelaskan gitu ya. Oke, berarti di sini sudah ada data. Ya, ada dua yang harus diperhatikan, ada datanya berbentuk CSV. Tapi sebenarnya selain CSV, Excel juga bisa, tapi pastinya berbeda dengan rumus di sini, terutama di mana? Di sini. Kalau menggunakan CSV dengan Excel. Oke, nanti akan dibahas gitu ya, bagaimana perbedaan bagaimana nanti untuk yang CSV seperti apa, untuk yang Excel seperti apa. Oke, seperti ini aja coba. Nih, from google.colab import file. Gitu ya. Upload file upload coba ya. From Google. Oke. Kalian buat masing-masing di Google-nya tadi. Di mana, Bu? Kita buat yang baru aja. Ya, kode baru. Ya, di bawah. Oke. Kita buat yang tadi tuh tulisannya. Coba. Ya, from google.colab import file. Oke, upload. Oke. Sudah muncul tulisan apa yang mau kita buat di situ ya. File upload. Oke, coba kita jalankan. Apa yang muncul kalau kita jalankan ini? Oke, dia mau mencari di mana filenya, ya, file CSV tadi, ya. Oke, kita pilih filenya dulu. Ya, cari foldernya gitu. Nanti yang ibu kirim adalah file codingnya beserta file CSV-nya gitu ya. Jadi ada dua file yang bakalan ibu kirim ke kalian nanti. Oke, tunggu sebentar. Ini filenya ibu cari dulu di mana gitu ya. Ini di download, bukan di download ya.
mohon maaf ya, ini bukan laptop ibu, jadi agak susah gunainnya. Laptopnya ketinggalan di rumah. Tadi kalau nggak salah ada warna pink deh. Oke, purple. Oke, ini dia machine learning, sudah ditandain tadi ya, CSV ini ya, berdasarkan dari data yang ini tadi. Mana PDF-nya tadi? Kok nggak kelihatan PDF-nya di sini ya? Oke, dia adalah data CSV ya. Coba diklik di sini. Oke, open datanya. Oke, langsung down 100% katanya ya. Jadi sudah 100% terupload tuh datanya. Nah, datanya tadi nih, yang ini tadi nih ya. Nah, ini kan data nasabah CSV. Dan setelah itu baru kalian masukkan semua coding lengkap ini ke dalam kodenya tadi di bawah ini ya. Jadi setelah itu ini diabaikan saja, ini kan untuk menguploadnya. Setelah itu kita masukkan ke sini lagi. Setelah itu ketikkan semua file yang sudah tersimpan tadi ya. Ini diketikkan semua, nanti ibu kirim ini, ketikkan semua ke dalam filenya. Jadi apa hasilnya nanti, tolong nanti hasilnya kirim ke grup supaya ibu tahu kalian sudah ngerjakan atau enggak, dan itu sebagai absensi untuk hari ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.